Ratusan tentara bayaran Ukraina kabur kocar-kacir diburu pasukan Rusia. Ratusan tentara bayaran Ukraina kabur kocar-kacir diburu pasukan Rusia. Konfrontasi bersenjata antara pasukan militer Rusia yang didukung kelompok separatis Republik Rakyat Luhansk dibela Severodonetsk semakin memanas. Kabar terbaru muncul, unit militer Rusia dan LPR berhasil memukul mundur ratusan tentara bayaran Ukraina. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, ribuan tentara Ukraina sudah berhasil dipojokkan kedua wilayah di Severodonetsk, Zolotoye dan Gorskoye. Di antara 2.000 tentara Ukraina yang terperangkap, ada puluhan tentara bayaran yang juga mengalami nasib yang sama. Kemudian, pasukan Muslim Chechnya juga mengklaim telah berhasil merebut bandara Severodonetsk dan pabrik Azot yang menjadi benteng terakhir pasukan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Kemajuan pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia dalam pertempuran kembali terbukti. Ratusan tentara bayaran asing yang dibayar Ukraina kocar-kacir kabur menghindari pasukan Rusia. Kabar itu dikonfirmasi oleh pejabat Kementerian Dalam Negeri Republik Rakyat Luhansk, Vitali Kisilev. Kisilev menyebut ratusan tentara bayaran asing kabur ke wilayah Solidar, Kramatorsk dan Pavlograd. Mereka mencoba melarikan diri dari Lysychansk dalam kelompok kecil ke Solidar dan Kramatorsk. Sementara tentara bayaran melarikan diri lebih jauh ke Pavlograd, ujar Kisilev dikutip FIFA Militer dari kantor berita Rusia TASS. Kisilev juga memberikan rincian dari mana para tentara asing itu berasal. Ada sejumlah tentara bayaran berasal dari Polandia dan bekerja di sebuah perusahaan militer swasta. Sayangnya, Kisilev tidak memberikan angka personil dari Polandia. 37 orang tentara bayaran dipastikan berasal dari Inggris, sementara ada 64 orang tentara bayaran dari Amerika Serikat dan 21 orang lainnya dari Perancis. Data ini diungkap Kisilev didapat dari laporan penduduk Lysychansk beserta data berasal dari proses pengintaian. Di Lysychansk ada tentara bayaran Polandia dari perusahaan militer swasta, 37 orang Inggris, 21 orang Prancis, 64 orang Amerika. Angka itu diketahui dari data pengintaian awal dan laporan yang masuk dari penduduk setempat, kata Kisilev. Konfrontasi bersenjata antara pasukan militer Rusia yang didukung kelompok separatis Republik Rakyat Luhansk dibela Severodonetsk semakin memanas. Kabar terbaru muncul, unit militer Rusia dan LPR berhasil memukul mundur ratusan tentara bayaran Ukraina. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, ribuan tentara Ukraina sudah berhasil dipojokkan kedua wilayah di Severodonetsk, Zolotoye dan Gorskoye. Di antara 2.000 tentara Ukraina yang terperangkap, ada puluhan tentara bayaran yang juga mengalami nasib yang sama. Kemudian, pasukan Muslim Chechnya juga mengklaim telah berhasil merebut bandara Severodonetsk dan pabrik Azot yang menjadi benteng terakhir pasukan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Kemajuan pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia dalam pertempuran kembali terbukti. Ratusan tentara bayaran asing yang dibayar Ukraina kocar-kacir kabur menghindari pasukan Rusia. Kabar itu dikonfirmasi oleh pejabat Kementerian Dalam Negeri Republik Rakyat Luhansk, Vitali Kisilev. Kisilev menyebut ratusan tentara bayaran asing kabur ke wilayah Solidar, Kramatorsk dan Pavlograd. Mereka mencoba melarikan diri dari Lysychansk dalam kelompok kecil ke Solidar dan Kramatorsk. Sementara tentara bayaran melarikan diri lebih jauh ke Pavlograd, ujar Kisilev dikutip FIFA Militer dari kantor berita Rusia TASS. Kisilev juga memberikan rincian dari mana para tentara asing itu berasal. Ada sejumlah tentara bayaran berasal dari Polandia dan bekerja di sebuah perusahaan militer swasta. Sayangnya, Kisilev tidak memberikan angka personil dari Polandia. 37 orang tentara bayaran dipastikan berasal dari Inggris, sementara ada 64 orang tentara bayaran dari Amerika Serikat dan 21 orang lainnya dari Perancis. Data ini diungkap Kisilev didapat dari laporan penduduk Lysychansk beserta data berasal
dari proses pengintaian. Di Lysychansk, ada tentara bayaran Polandia dari perusahaan militer swasta, 37 orang Inggris, 21 orang Prancis, 64 orang Amerika. Angka itu diketahui dari data pengintaian awal dan laporan yang masuk dari penduduk setempat, kata Kisilev. Serangan Rusia pada hari Selasa terhadap pabrik pembuatan kapal di pelabuhan Mykolaiv, Ukraina menewaskan sebanyak 500 tentara. Demikian pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan Rusia selama konferensi pers hari Rabu. Pasukan itu milik Brigade Mekanik ke-59 Angkatan Darat Ukraina. Kata laporan itu yang diyakini berlindung di galangan kapal Okean seperti dikutip dari Russia Today. Fasilitas itu terletak di bagian selatan kota Ukraina yang berdiri di atas sungai besar sekitar 60 km ke daratan dari Laut Hitam. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan angkatan udaranya telah menggunakan senjata presisi untuk menyerang bengkel pabrik, membunuh anggota militer Ukraina, dan menghancurkan senjata serta kendaraan militer. Sumber-sumber Ukraina melaporkan beberapa serangan rudal jelajah Rusia yang menargetkan Mykolaiv pada hari Selasa kemarin. Serangan ini menyebabkan kerusakan infrastruktur pelabuhan, bangunan industri, jaringan listrik, dan menghancurkan beberapa truk, kata militer Ukraina. Dalam briefing tersebut, Rusia juga mengklaim telah menghancurkan Brigade Infanteri Bermotor ke-57. Laporan tersebut mengklaim bahwa unit Ukraina kehilangan lebih dari 60% kekuatannya selama pertempuran untuk wilayah yang diklaim oleh Republik Rakyat Lugansk yang bersekutu dengan Moskow. Brigade itu melarikan diri dari posisinya dengan melanggar perintah dari komandonya untuk bertahan, kata militer Rusia. Pekan lalu militer Rusia mengklaim telah membunuh sejumlah perwira tinggi Ukraina setelah menyerang sebuah komplek tempat pertemuan komandan sejumlah unit Ukraina berlangsung. Rusia menyerang negara tetangganya itu pada akhir Februari menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk yang pertama kali ditandatangani pada 2014 dan berakhir pada pengakuan Moskow atas Republik Donbas di Donetsk dan Lugansk. Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis itu dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina. Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.